Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Wijayanti, NIM 201050110001, mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika farmasi yang diampu oleh Ibu Junvidya Herowati. Pada praktikum statistika kali ini, percobaan keempat membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametrik harus memenuhi. Salah satunya adalah terdistribusinya normal, yang sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan normalitas atau distribusi normal. Bisa menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,5, tidak boleh menggunakan uji T, tetapi menggunakan uji lainnya. Misal uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik. Jadi, apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05, bisa menggunakan uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan. Dan apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05, bisa menggunakan uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney. Selanjutnya kita akan menguji rata-rata pada kasus ini. Kemudian kita mencari uji normalitas distribusi dengan menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian uji homogenitas, dan apabila signifikasinya lebih dari 0,5 artinya terdistribusi normal dan homogenitas, maka kita menggunakan uji T berpasangan. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,5, kita menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita uji rata-rata menggunakan SPSS 2020. Di sini saya sudah memasukkan data ke variabel view dan data view. Kita langsung klik analis, deskripsi statistik, kemudian frekuensi. Di sini saya sudah memasukkan ke variabel, lalu kita klik statistik, kita klik mean, continue, oke. Di sini diketahui pH mula-mula dengan rata-rata 4,5375 dan pH pemanasan 3,9725. Setelah mendapat hasil uji rata-rata, kita akan melakukan uji normalitas distribusi. Pada variabel view dan data view, kita isi seperti tadi. Kita klik analis, deskripsi statistik, terus explore, dependent, kita isi dengan pH mula-mula dan pH pemanasan. Port kita isi non dan normality, kita centang, continue, oke. Nah, kita lihat nilai signifikasinya. Pada pH mula-mula itu 0,018 dan pH pemanasan 0,006, yang artinya nilai signifikasinya pada keduanya itu kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Setelah kita melakukan uji normalitas distribusi menggunakan Shapiro-Wilk, selanjutnya kita menggunakan uji homogenitas. Setelah kita melakukan uji normalitas distribusi menggunakan Shapiro-Wilk, selanjutnya kita menggunakan uji homogenitas. Pada variabel view,
Kolom pertama saya isi dengan jenis emulsi, kolom kedua saya isi dengan pH emulsi. Desimal untuk jenis emulsi kita nolkan, dan pH emulsi kita isi dengan 2. Values kita isi dengan 1 untuk mula-mula, 2 untuk pemanasan. Measure kita scale semua. Selanjutnya kita ke data view. Di sini saya sudah memasukkan data. Langsung saja kita ke analis, deskripsi statistik, explore. Di sini pH emulsi saya isikan ke dependent list, untuk jenis emulsi ke factor list. Selanjutnya kita statistik, nggak usah diubah. Pol kita normality jangan lupa dicentang, power estimation, continue, oke. Nah, di sini muncul output dari uji homogenitas dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Selanjutnya kita melakukan uji Wilcoxon karena nilai signifikasinya uji normalitas dan homogenitas kurang dari 0,05. Artinya tidak terdistribusi normal. Selanjutnya di kolom nama baris pertama kita ketik dengan pH mula-mula, yang kedua pH pemanasan. Lalu kita ke data view, kita lakukan uji Wilcoxon, kita klik analis, kemudian non-parametric test, lalu legend dialog, 2 rate sampel. Kita sudah memasukkan di sini, kita oke. Kemudian akan muncul output hasil uji Wilcoxon. Dilakukan uji Wilcoxon karena ketika melakukan uji normalitas dan homogenitas tidak terdistribusi normal. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan nilai signifikasinya yaitu 0,002 kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%. Dilakukan pengurangan pH pada emulsi setelah emulsi dibuat pada pH mula-mula memiliki perbedaan dengan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat setelah 48 jam. Dilakukan pengukuran pH emulsi kembali yaitu pH pemanasan. Jadi pH mula-mula dengan pH pemanasan itu ada perbedaan. Kemudian kita ke kasus 2, selanjutnya kita melakukan uji T independen, tetapi sebelum kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu, karena syarat untuk T itu harus terdistribusi normal dan homogen yang dimana nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka dari itu kita melakukan uji normalitas. Di sini kita diperintahkan untuk mencari kadar sakarin. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS 2020. Pada kolom pertama kita isi dengan lokal dan kolom kedua kita isi dengan import. Desimal kita isi dengan 2. Measure kita scalekan. Lalu kita ke data view. Di sini saya sudah mengisi datanya. Lalu kita klik analis, deskripsi statistik, frequency, klik, masukkan ke variabel S, statistik, centang, continue, oke.
Kemudian akan muncul output seperti ini, rata-rata pada lokal yaitu 0,5870. Untuk impor rata-ratanya 0,5095. Kemudian lakukan uji normalitas, masuk ke data view. Ke data view, pilih analis, klik deskripsi statistik, explore. Kemudian lakukan uji normalitas. Di sini saya sudah mengetik lokal untuk garis pertama, impor untuk baris kedua. Langsung saja ke data view. Saya sudah melakukan pengisian data. Kita langsung ke analis, deskripsi statistik, explore. Kita ganti port, ini juga non normality, continue, oke. Di sini kita menggunakan uji normalitas spiral karena pada kasus diperintahkan menggunakan uji normalitas spiral, yaitu nilai signifikasinya pada lokal 0,57517 dan pada impor 0,017. Nilai signifikasinya kedua adalah kurang dari 0,05 yang seharusnya uji independen itu harus terdistribusi normal dan homogen. Apabila kurang, artinya kita harus melakukan uji bandwidth. Selanjutnya kita uji homogenitas. Kita isi kolom pertama untuk merek minum, kolom kedua kadar sakarin, desimal kita nolkan untuk merek minum, kadar sakarin kita isi 2, label kita merek minum dan kadar sakarin lokal, untuk 1 itu lokal, 2 impor, oke. Measure scale. Selanjutnya kita ke data view. Di sini saya sudah memasukkan data, langsung saja ke analis, deskripsi statistik, explore. Untuk kadar sakarin dependent list, untuk merek minum ke faktor list. Kita bold, assume oke. Di sini akan muncul output seperti itu. Kita tadi menggunakan uji normalitas spiral wheel. Pada kasus kita disuruh menggunakan uji normalitas spiral wheel, yaitu nilai signya 0,517 dan 0,017. Di sini nilai keduanya kurang dari 0,05 yang seharusnya uji independen itu harus ke distribusinya normal dan homogen. Kalau kurang berarti harus melakukan uji bandwidth. Di sini saya sudah memasukkan data. Langsung saja kita tulis files 1 untuk lokal, 2 untuk impor. Klik OK, scale, measure, tetap scale. Langsung saja ke data view. Di sini saya juga sudah memasukkan data. Klik analis, non-parametric test, legal dialog,
dua independent sampel. Di sini tes variabel list kita isi dengan kadar sakarin, grup variabel kita isi dengan merek minuman. Kita jangan lupa main with ini kita centang, klik OK. Akan muncul output seperti ini dan signifikasinya 0,310, artinya kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan antara kadar sakarin merek lokal dan kadar sakarin merek impor. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.